Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, jika titik P berada di tengah-tengah garis AB, tentukan besar induksi magnetik di titik P seperti gambar di atas. Nah, kita lihat ya, arah harusnya kan lewat di sini nih. Terus dia ngalir ke sini, terus ngalir ke sini. Nah, karena kita mau mencari di titik P, berarti yang kita ambil itu adalah pada jarak yang ini ya, 20 cm. Nah, artinya di sini I-nya adalah 10 ampere. Nah, kemudian A-nya adalah 20 cm atau sama dengan 2 kali 10 min 1. Yang ditanya B di titik P. Nah, B di titik P adalah mu 0I per 2VA. Nah, jadi di situ mu 0-nya adalah 4V kali 10 min 7. I-nya adalah 10 per 2V, A-nya adalah 2 kali 10 min 1. Tinggal kita coret, ini 2. Kemudian ini juga bisa habis. Kemudian ini min 6. Berarti dapat hasilnya adalah 10 kali 10 min 6. Atau 1 kali 10 min 5 Tesla. Nomor 7. 3 kawat sejajar seperti gambar di atas masing-masing dialiri arus listrik sebesar 5 ampere. Berarti semuanya I-nya 5 ampere. Jika panjang ketiga kawat itu sama, L-nya 75 cm, atau sama dengan 75 kali 10 min 2 meter, tentukan gaya loren pada kawat 2 dan kawat 1. Berarti satu-satu kita cari dulu ya. Yang kawat 2 dulu. Kawat 2 berarti yang ini. Ini terhadap ini terhadap ini, berarti dia menolak ya. Berarti F21. Ini terhadap ini juga menolak, berarti F23. Otomatis yang F2 nanti adalah F21 dikurang F23. Nah, F21 itu mu 0 I2 kali I1 per kali L ya, per 2V kali A21 dikurang mu 0 I2 I23 ini ya. Ini ada I2 I3 kali L per 2V kali A23. Nah, kita jabarkan mu 0 itu 4V kali 10 min 7. Kali I1 I2-nya 5. Terus kali 5 kali 75 kali 10 min 2 per 2V kali A21. A21 itu berarti yang 12 cm ya. Berarti 12 kali 10 min 2. Dikurang 4V kali 10 min 7 kali 5 kali 5 kali L-nya L23. Berarti yang L23 yang ini berarti ya yang 8 cm. 8 kali 10, enggak lah. Nah, kalau yang ini 75 kali 10 min 2 per 8 kali 10 min 2. 2V-nya tinggal. Nah, berarti coret-coret 2. Coret-coret 2. Ini habis. Ini habis. Terus, ini bagi ini dapat 6. Ini bagi ini dapat 4. Berarti jadinya di sini nanti adalah 5 kali 5, 25 kali 75. Oh, berarti sama ya? Berarti 5 kali 5 kali 75 dalam kurung 1/6 dikurang 1/4. Nah, jadinya mau nggak mau harus kita kaliin. Atau gini aja dulu. Kali 10 pangkat min 7 ya. Nah, kita selesaikan ini, kita samakan penyebutnya yang ini aja ya. Yang ini aja dulu, atau kita buat aja. Kita buat di sini. Berarti
sama dengan F2 sama dengan, kita kalikan aja lah langsung nak. 5 kali 5 kali 75. Itu adalah 1875 kali 10 pangkat min 7 dalam kurung samakan penyebutnya berarti 12. 12 bagi 6, 2 kali 1, 2. 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. Berarti 1875 kali 10 min 2 dalam kurung min 1 per 12. Berarti bagi 12 itu adalah 156,25 min ya, kali 10 pangkat min 7. Ini min 7. Nah, berarti kan dia minus. Minus itu artinya arahnya ke kiri. Ke kiri itu ke arah siapa? F2, 3. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian yang satu. Sini aja ya, biar muat nih. Yang satu. Yang satu itu berarti di sini ya. Ini terhadap ini menolak. Berarti F12. Ini terhadap ini menarik. Berarti ke sini. F13. Otomatis jadinya nanti di sini kita tulis F1 sama dengan F13 dikurang F12. Nah, berarti sama dengan mu 0 I13, mu 0 I1 I3, mu 0 kali I1 I3 kali L per 2 V A13 dikurang mu 0 I1 I2 per kali L kali 2 V A12. Mu 0 4V kali 10 min 7 kali 5 kali 5 kali 75 kali 10 min 2 per 2V A13. A13 itu berarti yang ini ya, sampai sini. Berarti ini 12 tambah 8 ya, berarti 20 kali 10 min 2. Atau sama dengan boleh juga 2 kali 10 min 1. Dikurang yang ini berarti 4V kali 10 min 7 kali 5 kali 5 kali 75 kali 10 min 2 ya, per 2V kali A12. A12 itu berarti 12, yang ini 12 berarti ya. 12 kali 10 min 2. Oh, bagusnya ini kita buat aja dalam 20 lah ya. 20 kali 10 min 2. Biar sama gitu. Nah, ini bisa dicoretkan. Habis. Ini habis, ini 2. Ini habis, ini 2. Terus ini bisa, ini 10. Ini 6. Ini 5. Ini 2, ini habis. Ini bagi 6. Ini nggak ada lagi ya. Ya udah. Berarti sisanya di sini ini 75 kali 5. 75 kali 5 kali 10 min 7 per 2 dikurang 5 kali 5 kali 75 kali 10 min 7 per 6. Langsung aja lah nak kita cari. Kalau ini 187,5 kali 10 min 7. Kalau ini 5 kali 5 kali 75 itu adalah 1875 dibagi dengan 6. Itu 312,5. 312,5 kali 10 min 7. Berarti kita kurangin 187,5 dikurang 312,5. Itu adalah min 125 kali 10 pangkat min 7 Newton ya. Nah, minus ini berarti arahnya ke kiri. Ke kiri itu ke arah siapa? F12. Kita lanjutkan soal nomor 8. Partikel bermuatan listrik diketahui
Q sama dengan 5 mikrokulom atau sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 kulom. Dengan kecepatan V sama dengan 4 kali 10 pangkat 6 meter per sekon di udara. Jika partikel berada dalam medan magnetik homogen dan induksinya adalah 2 kali 10 pangkat 5 Tesla dan arahnya tegak lurus, tentukan gaya Lorentz yang bekerja. Gaya Lorentz. Kemudian yang B itu masanya jika R-nya adalah 0,4 mm atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 meter. Milimeter itu ya. Nah, kemudian berarti ya udah kita cari AF sama dengan B Q V. B 5 kali 10 pangkat min 6. Enggak ya. 2. B-nya 2 kali 10 pangkat 5. Q-nya 5 kali 10 pangkat 6. V-nya 4 kali 10 pangkat 6. Berarti ini dikali ini 10 kali 4. Berarti 40 kali 10 nih habis kan. Berarti 10 pangkat 5 Newton. Atau 4 kali 10 pangkat 6 Newton. Kemudian untuk yang B, hubungannya itu adalah F itu bisa kita jabarkan gaya sentripetal ya, V kuadrat per R. Nah, karena kita mau cari M sama dengan F kali R per V kuadrat. Nah, inilah kita masukkan angkanya. M sama dengan F itu 4 kali 10 pangkat 6. Kemudian V dikuadratkan, 4 kali 10 pangkat 6 dikuadratkan. Enggak, R-nya dulu, nak. Balik. R-nya 4 kali 10 pangkat min 4. Terus V-nya 4 kali 10 pangkat 6 dikuadratkan. Nah, artinya kan ini 16 kali 10 pangkat 6 kali min 4 berarti 2. Nah, kalau ini berarti 16 kali 10 pangkat 12. Nah, habis nih kan. Ini juga habis 10, berarti naik ke atas. Masanya adalah 10 pangkat min 10 kg. Nomor 9. Terdapat dua kawat sejajar masing-masing dialiri arus sebesar 4 ampere dan 6 ampere. Berarti ini I1, I2, 4 ampere, ini 6 ampere. Dengan kawat arah yang searah. Kedua kawat tersebut satu sama lain berjarak 15 cm. Jika terdapat kawat ketiga yang dialiri arus sebesar 2 ampere, tentukan posisi kawat tersebut agar besar gaya Lorentz pada kawat ketiga sama dengan 0. Nah, di sini nggak ada dibilang arahnya ya. Oh, searah di sini. Nah, berarti F3 itu dia mau sama dengan 0. Nah, F3 tuh kalau dia sama dengan 0, dia harus berlawanan ya. Berarti kalau kita misalkan dia di tengah, nah, misalnya di tengah sini, kita letakkan di tengah sini, tapi ya panahnya harus berlawanan, atau boleh juga searah sih. Nah, searah aja lah kita buat. Misalnya, berarti ini kan 3 nih, I3. Ini terhadap I2, I3 terhadap I2 menarik. Berarti F32. 3 terhadap 1 juga menarik, F31. Nah, jaraknya kan kita nggak tahu. Berarti dia tentukan posisi kawat ketiga. Berarti nanti kita misalkan posisi kawat ketiga itu yang ditanya adalah A3 ya, A3. Nah, jadi di sini kan dia nggak di tengah juga ya, berarti kan kita nggak tahu nih. Ini kita misalkan X jaraknya, ini adalah 15 kurang X. Berarti otomatis di sini F3 sama dengan 0. Nah, F3 sama dengan 0 itu berarti nanti yang berlawanan ya. F32 dikurang F31 sama dengan 0. Pindah ruas, F32 sama dengan F31. Nah, F3 itu kan mu 0
kali I3 kali I2 kali L per 2V A32 sama dengan mu 0 kali I3 kali I1 kali L per 2V kali A31. Nah, ini kita coret mu 0, terus I3 juga bisa ya sama, L juga bisa. Nah, berarti tinggal di sini lagi I2 per A32 sama dengan I1 per A31. I2 itu nilainya 6 per A32. A32 berarti yang ini ya, ini A32, ini A31. A32 itu adalah 15 kurang X. I1 itu adalah 4 per X. Nah, berarti ini dibagi 2, 3, ini dibagi 2, 2. Kita kali silang, berarti 3X sama dengan 2 dalam kurung 15 kurang X. Berarti 3X sama dengan 30, kita kalikan ke dalam kurang 2X. Pindah ruas, 3X tambah 2X sama dengan 30. 5X sama dengan 30, X sama dengan 30 bagi 5, yaitu 6. Nah, artinya A31 adalah sama dengan X, yaitu 6 cm. Sedangkan A32 berarti 15 kurang 6. 15 kurang X gitu ya, kita buat dulu X. 15 kurang X berarti 15 kurang 6, berarti 9 cm. Nah, jadi jaraknya itu, berarti kalau dari ini dari kawat 1, segini. Kalau ini dari kawat 2. Oke? Berarti A3 dari kawat 1, sedangkan yang ini A3 dari kawat 2. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Kawat peki yang dialiri arus listrik sebesar 22 ampere. Nah, berada di titik kiri kawat ABCD berbentuk persegi. Jika ABCD tersebut dialiri arus sebesar 4 ampere, berarti peki ini, berarti ini 22 ampere, sedangkan ini adalah 4 ampere. Tentukan besar dan arah resultan gaya yang dialami kawat ABCD. Nah, karena kita patokannya kawat peki, berarti yang kita ambil tuh nanti yang ini sama ini ya. Kita anggap ini I3. Berarti ini terhadap ini menolak, berarti ini F21. Ini terhadap ini ya, ini terhadap ini, dia menarik, berarti F31. Nah, artinya nanti F A, B, C, D itu adalah F, B, C, D itu adalah F yang kanan dulu ya, F21 dikurang F31, kayak gitu jadinya. Berarti F21 itu adalah mu 0 I2 kali I1 kali L per 2V kali A21 dikurang mu 0 kali I3 kali I1 kali L per 2V kali A31. Berarti mu 0 itu kan 4V kali 10 min 7 kali I2, I2 itu 4, I1 itu adalah 22. Nah, L-nya itu adalah panjang kawatnya 10 cm atau 1 kali 10 min 1. Berarti 1 kali 10 min 1 per 2V kali A2. A21 itu adalah dari sini ya sampai sini yaitu 1 cm. 1 cm yaitu sama dengan 1 kali 10 min 2. 1 kali 10 min 2 atau 10 min 2 ya, dikurang 4V kali 10 pangkat min 7. I3 itu sama ya, sama dengan I2 yaitu 4 ampere kali L-nya juga 1 kali 10 min 1 per 2V kali, nah A31. A31 itu berarti dari sini sampai sini. Berarti A31 sama dengan 10 cm ditambah 1 cm, yaitu 11 cm. Sama dengan 11 kali 10 min 2 ya.
min 2 meter. Berarti 11 kali 10 min 2. Nah, kemudian kita coret. Ini habis sisa 2. Ini habis, ini sisa min 5. Ini habis sisa 2. Dah. Ini sisa min 5. Berarti di sini adalah F, A, B, C, D. Itu adalah, ini ya, 2 kali 4 kali 22. 2 kali 4 kali 22 kali ini sama ini jadinya kali 10 min 6. Dikurang 2 kali 4 kali 4 kali tunggu, mana dia? Oh, ada yang kurang ya? Ini kayaknya ada yang kurang ya. I3 itu kan 4. Ini ada 22. 22, kemudian L-nya itu 10 min 1. Nah, berarti ini bisa dicoret juga dong. Ini 2. Berarti kalau ini kan emang nggak bisa dicoret ya. Nah, berarti itu ini jadinya adalah kan 2 kali 4 kali 22 kali 10 min 6. Kalau ini 2 kali 4, 2 kali 4 kali 2 kali 10 pangkat min 6. Dah. Nah, jadinya di sini 2 kali 2, 8. 8 kali 22 itu adalah 176. 176 kali 10 pangkat min 6 dikurang ini adalah 18. 16 kali 10 pangkat min 6. Berarti 176 kurang 16. Itu adalah 160 kali 10 pangkat min 6 Newton gitu ya. Oke, paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar.